ala kulli muslimin wal muslimat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ila ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ajakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya. Sadaqallahu alazim wa sadaqa ala sunnatil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya serta taufiknya. Sehingga malam ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sama, bersilaturahmi serta melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa di malam Jumat, malam yang penuh berkah, malam yang diterima amal dan juga malam yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'in ulama mutaqaddim dan ulama mutaakhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, pada khusus Saiful Fit, Bapak Fauzi serta keluarganya, pada jemaah sekalian, baik yang junior ataupun yang senior, juga kepada jemaah yang alhamdulillah malam ini hadir Bapak Ibrahim bersama kita meramaikan majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi malam ini kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa, yaitu kitab Fathul Majid, yaitu di halaman 18. Kamutasil bersifat, yaitu pada baris 26, 8 itu 12. Pak baris ke-12 dari atas. Halaman 18 baris ke-12 dari atas. Dalam kurung wal kamul muttasil. Fi sifati al-munfi anhu ta'ala. Kalau yang belum ah? Oh, yuk belum ah? Baris kepada dari yuk. Dalam kurung wahada. Wujud ya, berarti ya, baris ke-15 dari rayu dalam kurung wahada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke dalam ruang tempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ila an qala wa hadha ay wujudu fi'lin li ahadin minal khalqi muntafin aidan. Fa jami'ul af'ali makhluqatun lahu ta'ala wa amal 'abdu fa huwa mukhtarun bihasabi dhahir li'anna ikhtiyarahu bi khalqillahi ta'ala wal 'abdu mukhtarun zahiran majburun batinan fa huwa majburun fi suratin mukhtarun khilafan lil mu'tazilati al-qailina innahu mukhtarun zahiran wa batinan wal jabariyatil qailina innahu majburun zahiran wa batinan wallahu khaliqu kulli syai'in. Wa hadza ay wujudu fi'lin li ahadin minal khalqi muntafin aidan. Dan bermula ini ada perbuatan bagi seseorang daripada makhluk itu juga dianggap tidak ada.
Muntafin artinya tidak ternafi, artinya tidak ada. Wa jami'ul af'ali makhlukatun lahu ta'ala, maka sekalian perbuatan itu makhluk baginya Allah Ta'ala ataupun ciptaan baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kaitan kamutasil fi sifat. Kamutasil mufasil pada af'al. Kam artinya beberapa, mufasil yang terpisah, yang terjadi pada perbuatan. Maka kam ini juga tidak boleh ada pada sifatnya Allah, yaitu wahdaniyah. Karena makna daripada kam mufasil pada perbuatan adalah bagi salah seorang daripada makhluk itu perbuatan. Karena kemarin kita sudah menjelaskan pengertian daripada wahdaniyah pada af'al, artinya esanya Allah pada perbuatan. Maksudnya apa? Karena makhluk tidak ada perbuatan. Maksudnya makhluk ini, manusia, tidak punya perbuatan. Semua perbuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya apa? Tidak ada perbuatan yang muasir, yang memberi bekas, tapi hanya dalam bentuk ikhtiyariyah, dalam bentuk usaha. Itu yang ada pada makhluk. Tak berangkat dari rumah dajak pada tempat pengajian. Nyan puah gara-gara perbuatan katanya dajak kena sehingga terus pada tempat pengajian, tidak. Tapi kita hanya dalam bentuk ikhtiar, ada usaha untuk berangkat ke tempat pengajian. Maka sampainya kita di tempat majelis taklim itu adalah perbuatan Allah. Hasilnya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap langkah yang kita langkah untuk menuju ke sebuah tempat, kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar dan berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal. La haula, tidak ada upaya dan tenaga kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan perbuatan usaha kita menjadikan hasil, berarti tidak akan sampai kita di majelis taklim. Handroh dia. Nyan hinan bedakan perbuatan katanya dengan perbuatan Allah. Katanya hanya perbuatan hanya dalam bentuk ikhtiar. Wahada, dan bermula ini maksudnya apa? Adanya perbuatan bagi salah seseorang daripada makhluk itu juga tidak diterima. Artinya muntafin aidan, ternafi juga dalam pemikiran kita yang bertauhid, artinya dalam memahami tauhid. Seandainya ada yang mengatakan semua perbuatan itu, semua hasil daripada perbuatan kita adalah miliknya kita sebagai makhluk, tidak, tapi adalah milik Allah. Fa jami'ul af'ali makhlukatun lahu ta'ala, maka bermula sekalian perbuatan itu makhluk ciptaan baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma katanya sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai makhluk Allah yang punya usaha, putra teman, wa amal amru fahuwa mukhtar. Dan adapun bermula hamba, maka dianya hamba itu hanya mukhtarun, yang memilih bihasabid zahir. Takalan dia ada usaha. Usaha apa? Kadang-kadang usaha mencari rezeki. Pagi sudah bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan salat subuh, kemudian dia pakai baju kerja, kemudian berangkat ke kantor. Ini usaha. Usaha siapa? Adalah usaha hamba. Secara zahir iya, yang kita lihat, yang nampak di depan mata kita. Li'anna ikhtiyarahu bi khalqillahi ta'ala. Tapi harus kita pahami, ikhtiar dan usahanya hamba itu juga makhluk Allah. Artinya ciptaan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutlah tadi secara zahiriah iya. Menurut takalan lahir yang nyata, menurut pandangan kita yang seseorang berusaha. Tapi yang hakikatnya tetap usaha itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Fal abdu mukhtarun zahiran. Hamba hanya bisa berusaha secara zahir. Yang katanya pandang, yang katanya kalam. Majburun batinan, tapi secara batin kita juga majbur. Arti majbur terpaksa. Bahkan tak pegang menan terpaksa karena lekatanya pun memang kontekdi Allah pun ada usaha pun hana menghasilkan maksud. Ya. Lagi surah katanya makan. Ya. Usaha katanya kana. Secara usaha katanya kana tak buka gede, kemudian tabuh barang, adanya tiap uro takungnya gede. Yang kana usaha. Seandainya mbak akhedun, wadah dapat dupa rugawa. Hana menghasilkan keuntungan. Yang gimana? Yang tak salah. Katanya hana kecewa le. Ya, berarti nyan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala secara lahir kasih usaha. Basudah lunja ublang kalau ke pula pade ke buah naliung kemudian ke cawala. Ha? Tahu-tahu uji ubah ujung-ujung kai kau itu. Sehingga hana menghasilkan. Walam tentu usaha katanya bisa menghasilkan yang katanya maksud karena mandum adalah katanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha semampu katanya sebagai manusia, sedangkan hasilnya kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya selalu berdoa, dan tawakal kepada Allah dan mudah-mudahan usaha katanya bisa menghasilkan. Itulah yang disebutkan fal abdu muhtarum zahiran. Hamba hanya usaha secara zahir, tapi secara batin tetap adalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Batin secara agama, adapun secara hakikat. Secara zahir yang nampak dengan mata, secara batin adalah secara keyakinan ataupun secara hakikat. Yang apa pun adapun yangnya adalah hak Allah. Berarti Allah yang tegedi mendu. Allah yang mengatur semuanya. Yang maksudnya secara batin. Fahuwa majburun fi surati muhtar. Maka dianya seorang hamba itu yang dipaksakan pada rupa yang diusahakan. Jadi yang katanya usahakan, bentuk usaha katanya mandum adalah terpaksa, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat katanya yang dipegang oleh para ulama yang beda dengan pendapat Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Itulah pendapat yang tidak mengakui adanya yang gaib. Azab kubur, bangkit, kemudian yaumil kiamah, surga dan neraka, hisab, kemudian timbangan, kemudian siratal mustaqim, mereka tidak mempercayainya. Khilafan lil Mu'tazilah al-qailina innahu mukhtarun zahiran wa batinan. Orang Mu'tazilah berpendapat innahu seorangnya hamba mukhtar. Pada zahir dan batin tetap adalah milik seorang hamba. Jadi dalam contoh yang kalian jelaskan benar, yang mandum adalah perbuatannya hamba. Tak buka gede, kemudian tak bawa barang lain gede, kemudian tak jaga gede, dia burung mulai dia sebuah sampai sebut. Nyon adalah mukhtar. Artinya usahanya si hamba secara zahir dan batin. Hasil pun bekas daripada perbuatan si hamba. Mungkin seandainya orang yang berpendapat laginya, gekun watena hasil. Nyo mandum adalah hasil daripada giat dan rajin dalam bekerja. Menya dalam keyakinan gaknya lagi yang gepegah dan salah. Yang karena hasil mandumnya adalah daripada giat dan rajinnya dalam bekerja. Padahal kan hanya secara lahir gaknya
berusaha, tapi hasilnya adalah mandum dari Allah Subhanahu wa taala. Wali Jabariyah al-qailina innahu majburun zahiran wa batinan. Pendapat Jabariyah yang mengatakan semua perbuatan hamba secara terpaksa, mereka mengatakan innahu majburun. Ya, zahiran wa batinan. Pada contoh yang telah kita jelaskan, menunjuki punya pendapat awak Jabariyah, nyo adalah mandum terpaksa hamba. Ya, mandum terpaksa yang dibuat. Dari usaha terpaksa, hasil pun adalah secara terpaksa. Memang bagi hamba hanya pilihan terpuas. Ya, yang pun salah dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak bisa juga kita katakan demikian. Seandainya jatuhnya seorang hamba dalam perbuatan maksiat, ini bagaimana kita bicarakan? Terpaksa juga? Bukan. Karena ada usaha. Roh ibu buat berarti judi. Dia takutnya memang karena Allah yuk. Anjur. Sebagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bisa kita katakan adalah itu terpaksa karena memang Allah yang menyuruh untuk berjudi. Sehingga orang yang menjudi memang karena agak nyangka buat perjudian, hana merasa bersalah karena semuanya adalah terpaksa. Berarti hana jalan untuk gusip seorang agama. Padahal kemenang. Nah drawadi, rencana drawadi, usaha drawadi untuk dimujudi. Maka yang kena tengah alasan karena usaha. Gara-gara judi timbul dosa besar. Maka efeknya adalah neraka. Maka gede tengah alam neraka. Sebab betul. Gara-gara usaha untuk berjudi. Seandainya hana usaha, hana mungkin terjadi perjudian. Yang pada tapi lah lagi karena agak lebih halus dalam perbedaan antara Jabariyah, Qadariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira paham hana? Ya. Melawan gimana? Ya. Ya. Hasil. Betul. Tapi yang paling pegah nyan gedanyo getik saya tengok alasan. Alasan pun karena memang kayak usaha untuk judi. Itu biar dari rumah diam-diam hanai pegah haba ini. Itu biar yang judi dua. Berarti usaha. Ya, maka dengan usahanya yang sehingga menjadi alasan kena siksa di dalam neraka gara-gara perbuatan yang berdosa. Menancit lebih pahala pun gara-gara usaha. Seandainya usaha bengah watega dan sebuah siap-siap untuk berangkat ke masjid melaksanakan salat berjamaah, maka diberi pahala karena ada usahanya. Sengajanya mempersiapkan diri, kemudian datang ke masjid dan usaha menyabrak atau usaha ibadah dan lebih raya pahala. Maka jadi laganya menyebab buat ger pun karena usaha gebi pahala, menyebab buat bro pun karena usaha gebi dosa. Nyambung hukum beda. Maka yang perlu kita bedakan gedanya antara Jabariyah ataupun antara pergerakan Jabariyah, Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Mu'tazilah pegang secara zahir dan batin mandum adalah pilihan hamba. Segala sesuatu yang hasil adalah karena memang hasil daripada usaha menyahana usaha dan hana buat yang ibu buat tente hana menghasilkan laginya. Yang pun salah dalam pemahaman kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya dalam bentuk usaha dan hasilnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wallahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu ma'ada zatihi wa sifatihi fa innahuma ghaira makhluqaini lahu fa huwa am uridu bil khusus.
Dan bermula Allah yang menjadikan tiap-tiap suatu ma'ada zatihi, selain daripada zatnya Allah, kemudian sifatnya Allah. Fa innahuma ghaira makhluqaini, maka sesungguh keduanya zat dan sifat itu tiada makhluk baginya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan segala makhluk, selain daripada Allah makhluk, walaupun surga dan neraka, kemudian alam, kemudian selain daripada Allah semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah kita katakan berarti Allah menjadikan diri sendiri, adapun Allah menjadikan sifatnya yang qadim, ini tidak. Kalau begitu tidak boleh kita nisbah bahwa zat Allah dan segala sifatnya yang wajib kita ketahui adalah dijadikan ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bukan berbentuk makhluk. Zat Allah dan segala sifatnya bukan Kalau bukan makhluk apa? Berarti itu qadim. Kenapa ada? Itu wallahu a'lam. Itu sampai ke situ tidak lagi sampai pikiran kita. Ya, hantruh le pikirannya kata kena. Yang pasti tidak boleh kita berpendapat dan meyakini bahwa zat Allah dan sifatnya Allah itu makhluk. Sebagaimana yang kita yakin yang sudah ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya itu semuanya makhluk. Apakah zat Allah dan sifatnya Allah makhluk? Bukan. Fahuwa amman urida bihil khusus. Yahinan wallahu khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu umum, pada dasarnya masuk di situ yang qadim ataupun yang hadis. Tapi kita tidak boleh bermaksud di situ yang qadim ataupun yang sudah bersifat dengan la awalalah, yang tidak ada awal. Yang mana tidak pernah yang tidak ada awal, itulah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kegekeun am maksus am urida bihil khusus, umum tapi sudah dikhususkan. Selain daripada zat Allah dan sifat, maka selain daripada keduanya dinamakan makhluk. Paham? Wa huwal hawadis, dan bermula dianya yang khusus, yang dikhususkan itulah hawadis. Hawadis yang baru. Au anna syai'a bi ma'nal musyi' bi fathil mim masih ay al muradu al murad. Bisa kita artikan am mahsud am urida bil khusus, yaitu hawadis. Hawadis siapa? Berarti segala makhluk yang baru. Ataupun kita maksudkan dengan am urida bil khusus an-nasy' bi makna masya'i. Segala sesuatu itu dengan makna terjadi. Masya'i. Masy' berarti tempat terjadi. Al-murad fal iradatu innama tata'allaqu bil mumkinat. Maka bermula iradah hanya saja ta'alluq ianya iradah dengan mungkin. Iradah Allah hanya kaitannya kepada sesuatu yang mungkin. Mungkin tidak ada, mungkin ada, ataupun sayujad, selagi akan diperdapat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan segala makhluk, yang menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan apa yang engkau kerjakan. Itu jelas disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi bukti dan dalil tentang bahwa manusia hamba tidak ada perbuatan yang muasir, yang memberi bekas, tapi hanya dalam bentuk ikhtiar secara zahir, tapi secara batin perbuatan dan hasilnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah kita pahami yang demikian, apa yang perlu kita gundahkan ataupun kita susahkan? Anali perbuatan yang perlu kita nyata susahkan. Asal tak jalani sesuai dengan aturan, insya Allah kita hanya perlu. Usaha berarti wajib. Kata usaha sekedar kemampuan katanya. Kemudian dengan usahanya pun hana sampai gadah kewajiban katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi orang yang minta bate ya, hotel kampung.
kepada dari kampung ke dia gunung ke minta bate nyan liau oleh malam anak tinggal sapu kecuali yang nak sembahyang yang tinggal ke sembahyang kan nyan usaha lebih usaha tapi liau oleh malam ke gunung gak minta mu hana nampak mu hanya gak minta bate hana nampak bate bate gua hana tapuna yang nak tinggal situ sembahyang saja liau oleh malam hana sembahyang. Yang kenyan model-model katanya usaha memang benar ada usaha. Tapi dalam usaha katanya hana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana? Karena katanya awak tawakal dan tak pergi hati di dengan Allah Subhanahu wa taala. Wate kagli hati tawakal katanya baru berterima maka apa yang dapat katanya nah hasil. Menyebagian orang-orang aju aturan Allah Subhanahu wa taala atau usaha pihana mengenal perken orang amalan nyan hek da usaha hasil tidak memuaskan. Dekedina hasil tapi nyan hanya secara zahir mungkin yang ditanya terempak tapi secara batin nyan golong dente menjadi nikmat adapun menjadi rahmat bagi kita. Benar. Ya. Allah yang menjadikan kamu wa ma ta'malun dan apa saja yang engkau kerjakan. Mandum adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza istidlalun ala infiradihi ta'ala bil ijab. Dan bermula ini itu menjadi dalil di atas terasingnya Allah taala dengan ijab. Jadi kalau dalam hal ciptaan tidak ada Tuhan yang sebagai pencipta yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap infirad rasingnya Allah. Allah sendiri yang sebagai pencipta. Pemikiran awak Nasrani, awaknya na Tuhan yang sebagai pencipta, na Tuhan yang menjadi Tuhan ibu, adapun na Tuhan ayah. Sehingga disyarikat dipesama antara Tuhan pencipta, Tuhan ibu dengan Tuhan ayah. Jadi sehingga awaknya keluar daripada keimanannya kepada Allah sebagai al-ma'bud bihaq yang disembahkan dengan sebenarnya yaitu yang bersifat dengan kebesaan. Maka dalam bentuk ciptaan tidak ada yang mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanat ma masdariyah aw mausulah. Bersamaan adalah ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada huruf ma kan? Wa ma ada huruf ma yang bisa dijadikan sebagai masdariyah ataupun sebagai mausul. Wa ja'alaha masdariyatan aula dan jadinya wa ja'aluha dan bermula jadinya ma masdariyah itu lebih baik, lebih good kama huwa madhab Sibawaihi. Nyanna undang-undang dari madhab Sibawaihi dalam bidang nahu berarti ma-nya idamang dalam ma masdari wa ma ta'malun dan segala yang engkau kerjakan. Li'annahu la yuhawiju ila takdiri a'id. Kalau kita jadikan ma sebagai masdariyah berarti tidak membutuhkan kepada takdir a'idnya. Artinya sesuatu dhamir yang kembali kepada mausul. Wa li'annal hujjatan nafiyata zahiratun. Karena sesungguhnya bukti yang ingin kita nafikan ataupun kita tiadakan zahir. Wal ma'na ala ja'liha masdariyatan wallahu khalaqakum wa khalaqa amalakum. Menyata pegat makna di atas masdariyah, ma di atas masdariyah, dia ke mana pun? Wallahu khalaqakum. Allah yang menjadikan kamu wa khalaqa amalakum dan Allah yang menjadikan amal kamu dan perbuatan kamu. Wal muradu bil amali huwal hasil bil masdar. Dan maksud dengan amal perbuatan yang terjadi pada hamba dianya itu hasil dengan masdar yaitu ma masdariyah wa huwal harakat was sakanat dan bermula dianya perbuatan ada kala yang bergerak ataupun yang diam. Perbuatan hamba tidak terlepas daripada dua. Kalau tidak dalam bentuk bergerak berarti kaki diam, menyakan diam berarti bergerak. Maka tidak ada wasitah, hanya perantara. Nah, kondisi sido hamba iampikan bergerak begitu. Gimana begah? Keadaan hamba tidak urang dah begah, hana bergerak, hana diam. Putrasid, hana bergerak.
Karena hana sebalik daripada dua macamnya. Kecuali naik gelai. Ya. Punya merah, putih, nah hijau. Ya. Merah, putihnya selain daripada keduanya nah hijau. Cuman antara urang malam. Putra nak lain. Menyakan ura pikan, malam pikan pun buah. Ya. Gerak pikan, diam pikan pun buah. Dan hana bahasa lain. Karena sesuatu hanya dua. Kalau tidak bergerak berarti diam. Lal ma'nal masdari wa huwal iqa' au muqaranah qudrah al hadisah lil harakat. Kan makna yang masdari adalah iqa'. Iqa'-nya dua, muqaranatul qudrah hadisah lil harakat, kekuasaan kudrahnya hadisah yang nabak tidak urang nyan muqaranah lil harakat bagi bergerak. Kan mana-mana aja. Di saat katanya tak bergerak saja, enggak bergerak. Yang bergerak katanya puak adalah kudrah kesanggupan katanya yang dalam badan katanya. Berarti nya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu amran i'tibari, karena sesungguhnya gerak itu adalah urusan yang kita i'tibarkan. Adapun yang katanya pandang. Bahkan takkan urau karena malam. Bahkan takkan gerak karena nadi yang bahkan takkan orang kaya karena orang kasihannya madu adalah karena berbeda pandangan. Tak pandang malam berarti kan urau, tak pandang urau berarti kan malam, tak pandang gerak berarti kan iem, tak pandang iem berarti kan menyangkan amrunnya dibari la yata'allaqu bihil khalqu, yang tidak ada kaitan sedikit pun dengan makhluk. Bal huwa mutajaddid bi nafsi, tetapi itu terjadi perubahan dengan sendirinya. Ba'da adam, setelah tiada. Wata takun malam, nyan malam pakan karena kagak dahu, nya proses. Nya lah proses menansi menggerak ngamuim, nya lah proses daripada sifat seseorang. Nya kan menggerak berarti muim. Kalau siapa binatang di saat hidupnya berarti menggerak. Wata ibadah berjalan berarti berakan watai ji berarti diam, watai ji bergerak, ijaknya berarti bergerak. Nya kebeda ji, nya adalah mutajaddid bi nafsihi ba'dal adam. Wal ma'na ala ja'liha mausulah. Menyadap pegat ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ma mausulah. Wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'maluna. Berarti dia ke mana Allah yang menjadikan kalian dan Allah yang menjadikan segala sesuatu yang engkau beramal. Ay wa khalaqal amal ladzi ta'maluna. Allah yang menjadikan segala perbuatan hamba yang beramal mereka dengannya perbuatan. Yang dia kemaksud wal maradu bihi al makna al hasil bil masdar. Yang maksud daripada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan kamu dan apa yang engkau kerjakan. Yang dimaksud adalah makna yang hasil dengan masdar. Wa huwal harakat, Allah yang jadikan gerak, Allah yang jadikan tetap. Kal hayatil musammati bis shalah, seperti hayah yang dinamakan dengan sembahyang. Al mustamilati alal qiyam wal qu'ud wal ruku' wa sujud. Wadatakan sembahyang kibang. Kekan urang sembahyang adalah bergerak, diam, dua berdiri, duduk dan ruku' dan sujud. Itulah hayahnya dan kelakuannya urang sembahyang. Wa hadza huwa muta'alliqut taklif. Nya mengikat dengan seseorang yang telah diberatkan innahu amrun wujudi, karena ini adalah urusan yang kana. Fa ta'allaqu bihil qudrah wa tasa'at dauri semayang. Ruku' sujud ibadah itu. Nya apa? Nya beken fa ta'allaqu bihil qudrah. Artinya kaitan dengan kesanggupannya manusia, yaitu usaha untuk ruku', sujud, berdiri dan duduk. Wala kullin minal ihtimalaini masdariyah wa mausulah. Yang pandua ita makna mabuno dia dapat masdar, dia dapat mausulah. Hasil fal ayah hujjatun lana ala infradihi ta'ala bil ijad. Yang perlu katanya nyan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun menjadi bukti bahwa sebagai pencipta tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hamba melapih-lapih pencipta. Hai urang pegang macam-macam, nya tapi pada hakikatnya Allah yang ciptakan.
Wa mahallun niza' bainana wa bainal Mu'tazilah fil fi'li bil makna hasil bil masdar. Dan tempat terjadi perdawaan antara bainana, di antara kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan di antara Mu'tazilah fil fi'li pada perbuatan hamba dengan makna al-hasil daripada masdar. Yang kita dapat pahami adalah makna yang hasil daripada masdar, wallahu khalaqakum wallahu khalaqa amalakum. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Wa idkhalul amal tahta qudratillahi ta'ala yuradu bihil hasil bil masdar. Dan bermula memasuki perbuatan hamba di bawah kudrah Allah Ta'ala, dimaksudkan dengannya adalah hasil bil masdar. Artinya hasil dengan sebab ta'iradahkan makna adalah makna masdariyah. Wa nasbatul amali ilal abdi ala jihatil iqa' kharid an mahallin niza'. Dan memasuki nisbah amal perbuatan hamba kepada hamba ala jihatil iqa' di saat terjadinya perbuatan hamba yang keluar daripada mahal niza', artinya tidak lagi berbentuk perdawaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Menyebab pegah tentang tanisbah perbuatan kepada hamba ala jihatil iqa', waktu terjadi perbuatan hamba nyohinan hana berbentuk perdawaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaqtadi annal ma'na hasil bil masdar yunsabu lillahi khalqan wa ikhtira'an. Maka makna yang hasil dengan ta'iradah dan maksudkan ma wa ma ta'malun yaitu masdar yunsabu lillahi ta'ala tetap adalah urusan Allah, khalqan wa ikhtira'an yang sebagai pencipta dan yang mengadakan. Wal 'abdi kasban wa iqtiranan, hamba hanya dalam berbentuk usaha dan menyertai perbuatan. Fala ishalata fi dukhulihi tadal qudrataini, maka tidak ada mustahil pada masuk di bawah dua kudrah li ikhtilafi jihati ta'alluq, karena beda jalan ta'alluq antara ta'alluq kudrah kepada perbuatan hamba dan kepada hasil perbuatan hamba. Wa yal khalqu minallahi wal kasbu, dan bermula dianya jihad ta'alluq itulah khalqu ciptaan daripada Allah, wal kasbu al iqtiranu minal abdi usaha yang menyertai daripada seorang hamba. Ya, ini negara hilang. Ya. Sebenarnya hanya yang perlu kita pahami bahwa perbuatan hamba dan ikhtiar hamba secara zahir iya, tapi perbuatan yang hasil baksido hambanya adalah makhluk, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyogokeun dengan amal perbuatannya hamba, baik dalam berbentuk amal yang baik ataupun yang jahat, artinya adalah tetap na usaha hamba bak puput adanya. Ipupuk yang god maka lebih pahala karena usahanya. Ipupuk yang buruk maka lebih dosa dia ada usahanya. Yang lain yang hasil mandum adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanjit ke hanafah. Bila yang dimaksudkan seorang yang kafir, apa sebabnya kafir? Karena memang na ta'alluq qudrah Allah, memang na. Namun hanjit dapat dalih bahwa kafirnya adalah karena memang Allah itu kafir. Cuma nak usaha droi kafir. Abu Jahal karena nak usaha agaknya untuk hanggetem iman kepada Allah, hanggetem ke Rasulullah, maka agaknya juga kafir. Hai pokoknya Abu Jahal. Ya, tetap agaknya nak usaha, maka kenang siksa ada kekufurannya Abu Jahal gara-gara hana usaha untuk beriman. Menyusahakan beriman, degata usaha. Sampai meminta cara untuk kepor Rasulullah. Ya, nyali Abu Jahal. Makanya pada pegang dalam ilmu tauhid, nyan na ta'alluq qudrah Allah ba kafirnya Abu Jahal. Nah, dan hanji kekurung sopan. Memang belakangnya dalam penjelasan. Cuma yang boleh pegang
gaknya guna ke siapa karena memang nak takluk kudrah kanan kan. Karena usaha gaknya hang ketem iman. Paham lah? Ya. Karena usaha dia ke hang ketem iman maka kenang tut dalam neraka tengok buat dia urang kiamat. Ya, yang kerja kemuno zahir, kematen. Dalam pandangan katanya, si hamba hanya dalam bentuk ikhtiar, usaha. Usahanya kenyabutnya, cuma hanya secara zahir, menyedapua kepada hakikat, buat yang hasil daripada itu hamba dan usahanya dua-duanya sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya milik Allah. Ya. Berarti yang dikatakan bahwa ada ini juga berarti yang di mana keadilan Tuhan kalian? Seberat tadi. Pakal, karena gedanya sebagai hamba, najatah untuk usaha. Maka ada itu. Berarti usahanya dari drone. Betul ada. Karena menyana usaha dari drone pun, walaupun nak takluk kudrah, tapi kan menyata usaha untuk yang terbaik akan berubah nasibnya menjadi baik. Mengenai tadi pun bahwa melakukan berarti Allah juga dari yang Yang kerjakan. Hasil ji beliau bukan. Hasilnya adalah takluk dengan kudrah Allah. Ya, sedangkan katanya pakan ketut menyanya Allah na takluk kudrah Allah. Nyokan timbul pertanyaan. Ataupun buat bro, karena takluk kudrah Allah, tetap lagi nyampe ada pegak penjelasan. Namun tetap katanya adalah menyana usaha buat bro berarti kenang dosa dan getut dalam neraka. Menyagutanya tak usaha buat god akan geberi ladang ketemu surga. Yang mana jawaban dia? Makanya kehendak apa lain? Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa hilma wa ridha kamasa kabat. Kudrah, iradah, nyo beda pemahamannya dengan perintah, dengan ilmu. Amran wa ilman wa ridha, darida. Maka jinna sesuatu yang kadang-kadang na ta'alluq kudrah dan iradah Allah. Tapi Allah hana gerida. Contoh Abu Jahal tidak pegak gede. Ya. Abu Jahal nyan na roh kudrah Allah, kekafiran Abu Jahal. Tapi Allah tidak pernah meridha Abu Jahal sebagai seorang kafir. Mahna utara. Maka kepuputlah agaknya kekufuran, berarti agaknya bertanggung jawab dengan usaha agaknya. Menyakudra hamba kesanggupan yang hanya dalam bentuk katanya ikhtiar kena nak sanggup, menyebabkan yang hana sanggup tentu hana ikhtiar ina. Orang kalumpu tentu agaknya hana ikhtiar le, hana kudrah le untuk melakukan sesuatu dayu jak ublang, dayu jak bagede dayu Mekah, nak mungkin le agaknya ada pun dayu dangen dayu puduk raga dua buah dekat, nak mungkin le. Nya berarti hana le takluk di mana pegah kesanggupan agaknya dalam berusaha. Jadi ujungnya tunggu bertindak rubah nanti yang ada bertindak rubah. Iya, karena pilihan pegah mana? Karena kudrah dan irada Allah nyo mandum nam sangkut. Artinya takluk kepada seluruh makhluk yang mungkin, yang wajib, yang mustahil, yang harus mandum na ikatan kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Maka laganya sesuai dengan takdir Allah dan sesuai dengan apa yang kamu tulis ba'azali ataupun ba'allah mahfud. Maka nasib gedanya bila gedanya nata usaha untuk berubah, insya-Allah akan berubah karena setiap yang ditulis mutaklih. Adanya mendalih. Contoh, si A yang jatah haji sehingga mati. Atau ajai menam tulis ba'allah mahfud. Tapi menulis secara bersyarat. Apabila si A hanai sedekah ataupun hanai perbuatan sunnah, ataupun haite muzikir yang berarti ji hingga kami ingat. Kamu hotel. Ternyata roh sedekah 2.000 rupiah ke orang fakir miskin ataupun ke orang muda. Gara-gara fadilah sedekah sehingga ji roh kampanye umui.
Yang kena berubah yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Ya, makanya usaha hamba untuk berubah nasibnya, bisa terjadi apa enggak? Bisa. Karena mandum nasib katanya bertulis dalam bentuk syarat ataupun dalam bentuk sebab. Lagi ada kun ba buah tu. Nyo adapun pada kun, tak kun tukang. Menyalih rumah long dalam sebulan, maka long tambah gaji kah 70%. 100 juta je 100 juta. Menyalih dalam jangka sebulan. Roh ada tukang ini, memang dewi. Gadah baca kopi gerai, hanai pegat. Nah menumpak 70 juta ya. Hana paling yang ke gaji perken kewajiban dia 100 juta. Yang tak kurang. Level yang gede beroleh. Maka hanya merumpuk dengan kadar yang ada. Tapi kadang ini memang nak usaha untuk berubah nasib ji jatah 100 juta, baik 100 juta, merumpuk 100. Jawab dah. Maka ji lembur. Dari pagi sampai maghrib, adanya le maghrib, malam sampai tinggal bunga gede berpiu. Supaya nyalih dalam jangka sebulan. Maka karena mesyarat menan, usaha ji mencapai tujuan sehingga merumpuklah haji 70 juta yang menjadi bonus. Gara-gara selesai dalam jangka sebulan. Menan tunggu perbandingan ini. Mandum na syarat dan na sebab setiap nasib yang kamu tulis dalam azali dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nyambung pun tu. Bentuk hanam pun. Naurun tanya menyanyi hanam pun berarti hanam puntong dia. Apakah hanam pun tauhid dah? Hana jelas lah. Berarti tentang masalah ilmu tauhid dalam dada tanya. Menyanyi hanam pun. Ya, karenanya berkaitan yang pertama dengan sifat wahdaniyah, esanya Allah. Menyatakan tentang sifat esa ini yang lebih raya. Karena ini timbul beberapa kamu tasil, kamu fasil pada zat, pada sifat, kemudian kamu fasil pada afal. Menyanyi hana tak mengerti, golem terbukti bahawa katanya mengerti tentang sifat Allah, yaitu wahdaniyah. Yang menyata bicara mengenai tentang contoh-contoh yang tak pegang benar, yang mandu mengkait yaitu dengan sifat wahdaniyah. Ya mudah-mudahan kahana 100% mulai 2% benar dapat dipahami. Tingkat katanya nata jazam teyakini bahawa segala perbuatan hamba semuanya adalah makhluk. Artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyana dalam pikiran katanya bertentangan, boleh-boleh saja katanya tak bertupat adapun tak tanya bak yang lebih mengerti. Ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-haq. Kiban kira-kira mampun dalam macam yang ada punya meragukan. Ada. Kena lepo tu. Ya. Kata usaha Allah hana ke sia-sia. Tak usaha tiap malam jadual alanya na pengajian di tempat lain pun katanya tak ikut. Mungkin yakin dan rajin katanya baca jabut. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah iradahkan, Allah arahkan seseorang kepada kebaikan, tentu akan lebih paham dalam agama. Kadang lagi urang perakan urang cok gaji kadang-kadang cok metiga. Nasib lagi hana gebi per hari mungkin malahnya hana apa. Tapi begitu sebulan dah dapat ataupun 2 bulan dah dapat mandum tak pahami. Kadang gejuk menan oleh Allah. Allah dalam memberikan kepada hambanya rahmat, nikmat dan kebaikannya adalah beda-beda. Hana sama mandum. Asal istiqamah katanya dalam berusaha yang baik, berusaha untuk beramal, berusaha untuk beribadah dan juga berusaha untuk mengaji dan untuk menuntut ilmu baik dunia wal akhirat. Karena yang ilmu adalah merupakan
permata yang katanya sangat membutuhkan di dunia wal akhirat. Nya katanya hana alam dunia ilmu tente ibadah katanya hana depan. Hana ilmu dunia pun katanya tak ikuti perkembangan zaman. Ya, tente bernasid untuk katanya tamit dunia harus dengan ilmu. Kemudian untuk akhirat apalagi tente yang sangat bermanfaat ilmu agama sehingga au ilmen yuntafa'u bih. Ya, ilmu yang kita persiapkan dalam dunia yang kita ambil bermanfaat dengan ilmunya itu sangat bermanfaat di alam barzah juga sampai kepada hari kiamat. Kitab 8 halaman 3. Pasal yang paling halaman sebelahnya nah. Ada kita. Pak. Pasal yang paling bawah tentang rukun sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ila an qala faslun. Bermula rukun sembahyang itu kata Imam Nawawi radhiyallahu an 13 perkara. Minggu yang kau ikut kalian dah pelajari mengenai tentang fardu sembahyang zuhur yaitu 4 rakaat dan juga telah kita pelajari lafaz niat usalli fardhu arba rakaatin ada lillahi ta'ala dan sebagainya. Malamnya tatambang tentang rukun sembahyang. Ini utama. Ini merupakan nyawong daripada sembahyang. Artinya yang gedanya puput pada saat melaksanakan sembahyang. Tersusun daripada beberapa rukun, maka kita dinamakan mengerjakan sembahyang. Syarat tidak jauh lebih penting juga daripada rukun, karena hasah rukun pun menyahana syarat. Menyarukun adalah sesuatu yang kita kerjakan dalam berbuat ibadah ataupun dalam sembahyang. Menyasyarat adalah persiapan kita segala berkembang dalam sembahyang. Maka yang menjadi syarat pertama wudu, kemudian itihad waktu, kaidah mawate, kemudian kaidah kiblat, bentuk perlu sembahyang ke barat, ke Ka'bah, kau timur ke. Makanya perlu persiapan katanya betul dalam menghadap kiblat dan yakin. Berkan ya menghadap kiblat